Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Update bersama saya, Tito Hairlanes, yang menemani Anda selama 5 menit ke depan. Iya saudara, 5 hari pasca banjir bandang di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sejumlah infrastruktur warga hancur. Tidak hanya meluntahkan rumah, banjir bandang juga melumpuhkan akses penghubung antar desa dan kecamatan terputus. Ada sekitar 27 jembatan yang rusak pasca banjir bandang pada 1 Januari lalu. Selain jembatan, ribuan rumah warga juga dilaporkan rusak dan tidak sedikit yang hilang terbawa arus. Banjir bandang menerjang 5 kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada 1 Januari lalu. 8 orang dikabarkan meninggal dunia, 6 karena tertimbun longsor, dan 2 lainnya karena hanyut terbawa arus banjir. Sedangkan korban yang selamat terdampak banjir diungsikan ke sejumlah posko di 5 kecamatan. Setidaknya ada 635 rumah rusak berat dan 1.431 rumah mengalami rusak ringan. Hanya 5 menit waktu yang ditempuh Bupati Lebak untuk menyapa korban banjir. Karena itulah dia berlari memeluk warganya. Melihat banyak bayi dan lansia, Bupati Iti Oktavia Jayabaya tak kuasa menahan tangis. Beberapa korban banjir lansia juga berhasil diselamatkan dari rumahnya dan dievakuasi menggunakan helikopter. Selain evakuasi korban banjir, distribusi logistik juga bagi korban dilakukan melalui udara mengingat akses jalan di sejumlah wilayah yang terputus. Sementara itu, 2 dusun luluh lantak akibat banjir bandang di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Salah satunya adalah Desa Bungur Mekar, Kecamatan Sajira. Selain rumah warga yang porak-poranda, fasilitas umum seperti jembatan juga rusak dan di kawasan ini sedikitnya ada 1.500 jiwa terdampak banjir bandang. Banjir bandang yang melanda wilayah Lebak juga membuat jalan penghubung desa terputus. Sejumlah siswa SMP di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bertaruh nyawa untuk bisa sampai ke sekolah mereka. Dengan perahu karet, para siswa menerjang derasnya arus sungai setelah jembatan yang menjadi akses ke sekolah mereka putus diterjang banjir bandang Januari lalu. Para siswa negeri SMP 51 Atap Sajira di Desa Calong Bungur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tidak punya pilihan lain untuk bisa sampai di sekolah. Bertaruh nyawa mencari ilmu, para pelajar ini harus menggunakan perahu karet untuk menerjang derasnya Sungai Ciberang. Jembatan yang menjadi akses sekolah mereka terputus akibat diterjang banjir bandang Januari lalu. Jika melewati jembatan lain, jarak tempuh semakin jauh. Perahu karet jadi pilihan, meski bertaruh nyawa di tengah derasnya arus sungai. Adanya jembatan di Sungai Ciberang memang sangat diharapkan warga, karena jadi akses andalan untuk mereka beraktivitas. Selain banjir bandang, bencana tanah longsor juga terjadi di Kabupaten Lebak, dan 15 orang belum ditemukan. Proses evakuasi masih terkendala akses menuju lokasi yang tidak bisa dijangkau kendaraan dan juga alat berat. Akibat hujan deras yang mengguyur Lebak sejak hari Rabu membuat puluhan rumah di Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong tertimbun longsor. Pemerintah Kabupaten Lebak menerima informasi sejak siang terdapat 15 orang yang belum diketahui keadaannya, dan untuk menembus lokasi longsor, para petugas harus berjalan kaki. Dikarenakan kendaraan dan juga alat berat ini tidak bisa masuk karena jalan yang terputus. Informasi dari petugas SAR, titik lokasi longsor merupakan wilayah yang dikelilingi aliran irigasi. Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten juga mencatat ada 7 jembatan penghubung antar kecamatan yang putus. Salah satu jembatan yang putus merupakan jembatan utama di Kecamatan Sajira yang menjadi penghubung ke Kecamatan Cipanas, Sajira, Muncang, Lewidamar, Baduy, dan Somar. Selain itu, banjir bandang dan longsor juga menutup akses jalan penghubung menuju Desa Lebak Situ, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada hari Rabu 1 Januari lalu. Putusnya akses jalan membuat warga yang berjumlah 3.739 jiwa dari 17 RT dan 4 RW di desa tersebut terisolir selama beberapa hari. Tidak sedikit relawan yang bergerak memberikan bantuan kepada warga di desa tersebut. Salah satunya adalah aksi cepat tanggap
komunitas mobil Land Rover Indonesia, dan sejumlah awak media. Dengan membawa logistik berupa makanan, alat pembersih, dan kebutuhan dapur, perjalanan dimulai dari posko yang berlokasi di Cipenas, Kabupaten Lebak, Banten, pada hari Minggu 12 Januari 2020. Namun, sekitar pukul 16 waktu setempat, perjalanan mereka yang membawa kebutuhan logistik harus terhenti di atas jalan menuju Desa Lebak Situ akibat tanah longsor yang menutupi jalan. Sekian informasi dari saya, bersama kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.